Harga pokok produksi dan barang cacat. Halo Sobat Akuntansi. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana perusahaan menghitung harga pokok produksi jika ada barang cacat? Nah, kali ini kita akan membahas perhitungan dan pencatatan harga pokok produksi apabila terdapat barang cacat akibat kesalahan pelanggan dengan metode rata-rata tertimbang. Yuk, simak penjelasannya. Sebelum kita masuk ke contoh perhitungan, kita pahami dulu konsep harga pokok produksi. Konsep dasar harga pokok produksi. Harga pokok produksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu 1. Bahan baku, semua bahan yang digunakan dalam proses produksi. 2. Tenaga kerja langsung, upah pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi. 3. Biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, dan sebagiannya. Lalu, bagaimana jika ada barang cacat akibat kesalahan pelanggan? Barang cacat akibat kesalahan pelanggan. Barang cacat dalam produksi bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kesalahan pelanggan, seperti spesifikasi yang tidak sesuai atau perubahan pesanan di tengah proses produksi. Nah, dalam kasus ini, biaya produksi barang cacat tersebut tetap diperhitungkan dalam harga pokok produksi secara rata-rata tertimbang. Contoh soal perhitungan proses biaya dengan barang rusak. Contoh soal perhitungan proses biaya dengan barang rusak. PT Sumber Jaya memproduksi botol minum eco-friendly melalui 2 departemen, yaitu Departemen Pencetakan dan Departemen Perakitan. Data yang tersedia di atas berasal dari Departemen Pencetakan untuk bulan Maret 2025. Bahan baku dimasukkan sepenuhnya di awal proses produksi di Departemen Pencetakan, sedangkan biaya konversi dibebankan merata sepanjang proses produksi. Saat dilakukan pemeriksaan atas unit yang telah selesai diproduksi, ditemukan sejumlah unit botol minum eco-friendly yang mengalami kerusakan. Kemudian, perusahaan menetapkan bahwa tingkat kerusakan normal untuk botol minum eco-friendly adalah 10% dari unit yang telah selesai diproduksi tanpa kerusakan. Pertanyaan, dimintai 1. Tentukan arus produksi fisik. Tentukan unit ekuivalen produksi. 3. Tentukan biaya per unit. 4. Tentukan pembebanan biaya. 5. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada Departemen Pencetakan di bulan Maret. Jawaban dan pembahasan. 1. Arus produksi fisik Departemen Pencetakan bulan Juni produksi yang dipertanggungjawabkan barang dalam proses 100.000 unit. Unit yang dimasukkan di Juni 90.000 unit. Jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan 100.000 unit. Pertanggungjawaban produksi unit yang ditransfer ke departemen. Peralatan 80.000 unit. Barang dalam proses akhir 10.000 unit. Unit yang rusak 10.000 unit. Jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan 100.000 unit. 2. Unit ekuivalen produk unit yang telah selesai dan dipindahkan ke peralatan bahan baku 80.000, biaya konversi 80.000, barang rusak normal bahan baku 8.000, biaya konversi 8.000, barang rusak abnormal bahan baku 2.000, biaya konversi 2.000, barang dalam proses akhir bahan baku 10.000, biaya konversi 4.000. Unit ekuivalen produksi biaya bahan baku 100.000. Unit biaya konversi 94.000 unit. 3. Biaya per unit. Biaya dari barang dalam proses awal, bahan baku 80.000. Biaya konversi 80.000. Biaya yang ditambahkan di bulan Juni, bahan baku 8.000. Biaya konversi 8.000. Jumlah bahan baku 2.000. Biaya konversi 2.000. Dibagi unit produksi ekuivalen, bahan baku 10.000. Biaya konversi 4.000. Biaya per unit, bahan baku Rp8.850. Biaya konversi Rp10.435. Total Rp19.285. 4. Total biaya yang telah selesai di Departemen Pencetakan dan dipindahkan ke Departemen Perakitan di bulan Maret. Sama dengan jumlah unit yang selesai dan dipindahkan, dikali total biaya per unit, sama dengan 850.000 unit, dikali 19.176 rupiah per unit,
sama dengan Rp162.996.000. Selanjutnya, biaya dari barang rusak yang normal sama dengan jumlah unit rusak normal dikali total biaya per unit sama dengan 1.500 unit dikali Rp19.176 per unit sama dengan Rp28.764. Total biaya yang dipindahkan Rp162.996.000 ditambah Rp28.764.000 sama dengan Rp1.792.956. Total biaya barang dalam proses akhir sebesar Rp163.330.000. Selanjutnya, biaya dari barang rusak yang abnormal sama dengan jumlah unit abnormal dikali total biaya per unit sama dengan 1.500 unit dikali 19.176 per unit sama dengan Rp28.764.000. 5. Ayat jurnal untuk mencatat kegiatan di Departemen Pencetakan di bulan Maret. Ayat jurnal pemakaian bahan baku di bulan Maret, yaitu barang dalam proses Departemen Pencetakan pada persediaan bahan baku sebesar Rp800 juta. Ayat jurnal pemakaian biaya konversi di bulan Maret, yaitu barang dalam proses Departemen Pencetakan pada biaya konversi sebesar Rp940 juta. Ayat jurnal mencatat barang rusak abnormal, yaitu kerugian dari kerusakan abnormal pada barang dalam proses Departemen Pencetakan sebesar Rp28.764. Kemudian barang dalam proses Departemen Perakitan pada barang dalam proses Departemen Pencetakan sebesar Rp1.792.956. Kesimpulan. Jadi, dalam kasus barang cacat akibat kesalahan pelanggan yaitu 1. Gunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung harga pokok produksi per unit. 2. Jika barang cacat bisa dijual, kurangi biaya produksi dengan pendapatan tersebut. 3. Catat transaksi dalam jurnal agar laporan keuangan tetap akurat.